Yang termuliakan Biku Sangga, yang saya muliakan Bante Dhammadhiru Mahathira, kepada para Bante dan juga Wusuk, selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, sebenarnya saya pribadi merasa canggung sejak awal ketika Bante Dhammadjatu meminta saya untuk menjadi salah satu pengampu, karena apalagi di Wihara Bodhigiri ini ada bantu tamu. Untungnya bantu tamu tidak ada. Dan juga ada Bante Dhammadhiru Sangganayaka yang kebetulan juga tidak ada. Jadi mengurangi rasa canggung. Yang kedua juga, saya yakin bahwasanya semua Bante dan Awusu di sini sudah sangat paham sekali ajaran Sang Buddha, apalagi memang apa yang kita lakukan secara keseluruhan berkenaan dengan pariyati dan juga patipati ajaran Sang Buddha, sehingga pemahaman dari para Bante dan juga Wusu tentunya sudah sangat baik. Sehingga juga saya juga mohon izin kalau nanti apa yang saya sampaikan ternyata masih ada hal-hal yang tidak sesuai dengan Dhamma, tidak sesuai dengan ajaran Sang Buddha, mohon untuk dikoreksi. Karena juga apa yang saya sampaikan, walaupun saya merasa ini sudah benar sesuai dengan Dhamma, ada kalanya ternyata setelah di cross check, setelah ada pembandingan dari yang lain, ternyata masih ada celah, ternyata masih terkadang ada sesuatu yang belum sesuai. Oleh sebab itu, apabila nanti yang disampaikan ternyata belum sesuai dengan ajaran Sang Buddha, mohon juga untuk dikoreksi. Dan sesungguhnya pula apa yang telah disampaikan sejak kemarin dan juga tadi sore, terutama oleh Bante Dhammadhiru, kesemuanya merupakan, kalau boleh dikatakan, semua adalah daging Dhamma. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sesuatu yang sebenarnya sudah sangat baik, ibaratnya susu putih ternyata malahan dinodai. Mudah-mudahan tidak demikian. Dan dari awal sebenarnya juga karena di acara Citta Bhawana, keakraban dan pembekalan ini tidak ada tema yang diberikan oleh panitia, ada satu pemikiran apa kira-kira yang akan saya sampaikan. Tetapi karena juga ada berkenaan dengan Citta Bhawana, ya saya memutuskan untuk memberikan sesuatu yang masih berhubungan dengan Citta Bhawana. Dan apa yang tadi telah disampaikan oleh Bante Dhammadhiru, kesemuanya dapat kita pahami adalah Citta Bhawana. Ada satu hal yang terutama di kalangan umat Buddha di Indonesia yang terkesan masih punya pemikiran bahwa Citta Bhawana itu atau pengembangan batin itu hanya bisa dilakukan ketika seseorang melakukan retreat. Dan ada kesan bahwasanya pengembangan batin itu, atau kita mengenalnya dengan istilah meditasi Buddhis, hanya dapat dilakukan ketika hanya pada saat duduk bermeditasi. Dan
pemahaman demikian, kesan demikian ada di masyarakat Buddhis di Indonesia. Makanya ketika barangkali para Bante Awuso pernah mendengar satu pernyataan dari umat dan juga pernyataan dan juga pertanyaan dari umat. Mengapa ada seseorang yang konon katanya telah melakukan banyak meditasi, retreat meditasi, akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari dia masih suka marah-marah terhadap suaminya, terhadap anaknya, terhadap lingkungannya, atau terhadap istrinya, terhadap lingkungan sekitar, dia masih suka marah-marah. Apa yang dikatakan dia suka bermeditasi, sering bermeditasi, bahkan melakukan banyak retreat meditasi, ternyata dalam kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena ada kesan di mana meditasi itu adalah ketika retreat saja. Meditasi itu adalah ketika seseorang hanya duduk bermeditasi. Sementara setelah keluar dari retreat, setelah keluar dari duduk meditasi, kemudian orang demikian tidak menjaga batinnya. Nah, sehingga ketika berasosiasi dengan keluarga, berasosiasi dengan masyarakat, batinnya tidak dijaga dengan baik. Anggapannya adalah sudah tidak berada dalam meditasi. Meditasi adalah ketika retreat saja. Dan kesan demikian dapat kita lihat ketika kita bertanya. Contohnya adalah kalau mau bertanya kepada umat, berapa kali Anda dalam satu hari bermeditasi? Biasanya akan dijawab. Ada mengatakan 1 kali dalam 1 hari, ada mengatakan 2 kali, ada mengatakan barangkali 1 dalam 1 minggu. Dan juga berapa lama Anda bermeditasi? Oh, 1 hari 15 menit, 1 hari 1 jam, dan seterusnya. Ada kesan demikian, karena apa? Yang dihitung adalah duduk bermeditasi. Dan tidak berpikir bahwa sesungguhnya dalam apapun aktivitas yang dilakukan, citta bawana juga masih bisa dilakukan. Nah, dalam apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, kita bisa melihat bahwa pengembangan batin ternyata ukurannya bukan lama duduknya seseorang dikatakan bermeditasi, tetapi bagaimana sejauh mana seseorang menjaga batinnya dalam apapun aktivitas yang dilakukan. Karena apa? Karena ternyata kotoran batin yang memang harus disingkirkan, harus dilenyapkan dalam pengembangan batin ini bisa muncul kapan saja. Bisa muncul setiap saat. Sehingga upaya untuk melenyapkan kotoran batin tersebut juga hendaknya dilakukan kapan saja, setiap saat, setiap kali itu muncul. Maka ketika tadi dikatakan ada 3 hal dalam pengembangan batin yang harus dimunculkan dalam Satta Bojjhanga, terutama adalah sati, dhammavicaya, dan juga wirya, atau di dalam Mahasatipadana Sutta ada istilah attapi, sampajano, sattima, yang sebenarnya 2 sutta dengan istilah berbeda tetapi mengacu pada hal yang sama. Itu hendaknya juga dilakukan tidak hanya pada saat duduk bermeditasi, tetapi adalah kapan saja dalam apapun aktivitas itu bisa dilakukan. Seperti misalnya atapi atau wirya, atau ada satu khutbah lain yang sebenarnya disampaikan oleh Sang Buddha, yaitu Maha Cattari Saka Sutta.
yang beliau menyampaikan bahwasanya 3 hal, 3 unsur atau 3 faktor dalam jalan mulia berunsur 8 tidak bisa dipisahkan, yaitu sama didi, sama wayama, dan sama sati. Nah, dalam sama wayama atau atapi atau wirya itu adalah upaya yang harus dilakukan setiap saat. Karena di sana ada 4 upaya, yaitu melenyapkan kotoran batin yang sudah ada, upaya melenyapkan kotoran batin yang sudah ada, upaya mencegah kotoran batin yang belum ada supaya tidak muncul, upaya untuk mengembangkan hal-hal yang bermanfaat yang sudah muncul, dan upaya memunculkan hal-hal bermanfaat yang belum muncul. Keempat hal ini hendaknya dilakukan tidak hanya pada saat duduk bermeditasi, dan itu bisa dilakukan kapan saja. Termasuk ketika memunculkan perhatian sati terhadap apapun pengalaman fenomena, terutama adalah perhatian terhadap setiap pengalaman yang muncul karena 6 landasan indera. Ya, kita tahu bahwasanya 6 landasan indera kita ini seperti tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti, seperti kalau Sang Buddha menyampaikan seperti arus yang tidak pernah berhenti. Yang mana dalam pengalaman, setiap pengalaman 6 indera memungkinkan sekali untuk di sana muncul kotoran batin. Nah, sehingga sati perhatian yang mempunyai fungsi untuk mewaspadai kemunculan kotoran batin, salah satunya ketika 6 landasan indera ini bekerja, itu hendaknya dimunculkan tidak hanya pada saat duduk bermeditasi, tetapi kapan saja. Dan juga sama didik atau pandangan benar. Ya, 3 hal ini tidak bisa dipisahkan. Dikatakan bahwasanya seseorang bisa menengarai apakah sesuatu adalah benar atau tidak benar itu karena ada pandangan benar. Kenapa seseorang mengetahui misalnya berkenaan dengan pikiran benar atau sama sangkapa? Oh, ini adalah nikama sangkapa. Ini adalah avya pada sangkapa. Ini adalah kama sangkapa. Ini adalah biya pada sangkapa. Ada pembedaan. Itu adalah karena seseorang memiliki pandangan benar. Dan semua itu akan terketahui, terdeteksi kalau ada perhatian. Dan setelah mengetahui, oh ini benar, ini tidak benar, maka harus ada upaya. Upaya untuk memunculkan apa yang baik, mengembangkan yang baik yang sudah muncul, dan juga upaya untuk melenyapkan apa yang tidak baik yang sudah ada, dan upaya untuk mencegah apa yang tidak baik yang belum ada. Nah, 3 hal ini tidak bisa dipisahkan. Dan 3 hal ini tentu tidak hanya dapat dilakukan pada saat seseorang duduk bermeditasi, hanya duduk, tetapi kapan saja. Nah, sehingga meditasi atau citta bawana ini sifatnya adalah berkesinambungan. Jadi tidak hanya sekedar duduk, tetapi dalam apapun aktivitas selama batin dijaga, itu semua adalah citta bawana. Itu adalah pengembangan batin. Dan ada satu khutbah yang tadi juga siang disampaikan, disinggung oleh Bante Dhammadhiro, yaitu Sabba Sawasuta, khutbah kedua dari Majjhima Nikaya. Yang mana kalau kita perhatikan dalam khutbah ini kita bisa melihat
bahwa kotoran batin itu bisa muncul dalam situasi apapun. Tidak hanya pada saat duduk, dalam situasi apapun. Dan karena kotoran batin atau di sana yang digunakan adalah istilah asawa yang tadi diterjemahkan sebagai si penghanyut asawa. Nah, dalam kitab ulasan tadi saya mencoba untuk mencari tahu kenapa disebut sebagai asawa, karena memang sifatnya menghanyutkan seseorang dalam penderitaan di alam sangsara. Jadi sangsara tukang sawanti. Jadi menghanyutkan seseorang dalam penderitaan di alam tumibah lahir atau dalam alam pengembaraan. Nah, dalam khotbah tersebut Sang Buddha menyampaikan bahwasanya ada satu hal yang mana hancurnya asawa hanya dapat dilakukan oleh ia yang melihat dan ia yang mengetahui. Bukan ia yang tidak melihat dan bukan ia yang tidak mengetahui. Melihat dan mengetahui apa? Tidak lain adalah yoniso manasikara dan ayoniso manasikara. Kalau kita perhatikan, terutama adalah yoniso manasikara, itu adalah satu kualitas batin yang harus dimunculkan, harus dikembangkan, dan itu hendaknya dikembangkan dalam apapun situasi, kondisi, ataupun aktivitas yang kita lakukan. Yoniso manasikara secara sederhana adalah perhatian yang bijak. Jadi diterjemahkan secara umum sebagai perhatian yang bijak. Yoniso adalah bijak, seperti satu kalimat patisangka yoniso, merenungkan secara bijak. Manasikara adalah biasanya perhatian. Biasanya Sang Buddha ketika ingin membabarkan Dhamma, beliau mengatakan kepada para siswanya, tang sunata sadu kang manasikarota basisami. Dengarkan, sadu kang manasikarota, perhatikan dengan baik, basisami, saya akan berbicara. Nah, manasikarota, jadi kata manasikara, perhatian yang bijak. Yang dalam kitab ulasan adalah tidak hanya sekedar perhatian, tetapi perhatian, pertimbangan, pemikiran, yoniso yang bijak. Nah, perhatian yang bijak ini sangat penting karena di sana definisi dari perhatian yang bijak adalah ketika seseorang memperhatikan hal-hal dan kemudian asawa atau dengan kata lain kotoran batin yang sudah muncul itu menjadi lenyap, yang belum muncul itu tidak muncul, hal-hal yang baik yang sudah muncul itu berkembang, dan hal-hal yang baik yang belum muncul kemudian muncul. Jadi ketika kita memperhatikan sesuatu, 4 hal ini terjadi, maka disebut sebagai perhatian yang bijak. Sementara sebaliknya adalah ayoniso manasikara, perhatian yang tidak bijak. Yang di situ adalah ketika seseorang memperhatikan sesuatu, apapun itu, dan ternyata ketika memperhatikan atau mempertimbangkan atau memikirkan sesuatu, kotoran batin yang belum muncul malahan muncul, yang sudah muncul berkembang, hal-hal yang baik yang bermanfaat yang sudah muncul itu malahan lenyap, dan yang belum muncul tidak akan muncul.
Dan ketika itu terjadi, artinya seseorang memiliki perhatian yang tidak bijak. Ayuniso manasikara. Dan yuniso manasikara inilah yang harus dikembangkan. Bahkan dikatakan pula samadhidi, pandangan yang benar, itu juga muncul karena perhatian yang bijak. 5 rintangan batin dalam khutbah lain yang menjadi perintang ketika seseorang bermeditasi, mengembangkan batin, itu akan muncul, berkembang, itu karena tidak ada perhatian yang bijak. Sementara 5 rintangan batin muncul, maksudnya adalah lenyap, itu ketika seseorang punya perhatian yang bijak. 7 faktor pencerahan itu bisa berkembang, itu juga karena perhatian yang bijak. Dan ketika seseorang tidak memiliki perhatian yang bijak, dengan kata lain, memiliki perhatian yang tidak bijak, 7 faktor pencerahan itu tidak akan muncul, apalagi berkembang. Maka di sini yuniso manasikara sangat penting untuk dimiliki, perhatian yang bijak sangat penting untuk dikembangkan, untuk dimunculkan. Nah 7, maksudnya perhatian yang bijak ini dalam khutbah ini, Sabba Sawasutta, termanifestasi ke dalam 7 cara untuk melenyapkan asawa. Jadi ketika seseorang melakukan 7 cara ini, dalam 7 cara ini terdapat yoniso manasikara, perhatian yang bijak. Yang pertama adalah ada asawa-asawa yang harus dilenyapkan, harus disingkirkan dengan cara dasana, dengan cara melihat. Dasana pahatabasawa. Yang dalam hal ini adalah ada 2 hal yang harus diketahui dalam khutbah tersebut. Yang pertama adalah ketika seseorang berpikir secara tidak bijak, ayuniso manasikara. Dan yang kedua adalah ketika seseorang berpikir secara bijak. Ia yang berpikir secara tidak bijak adalah ia yang berpikir-pikir tentang masa lampau, masa yang akan datang, dan masa sekarang yang di sana bisa memunculkan sebuah anggapan bahwa ada, terutama ada aku, ada diri. Sebagai contoh adalah ketika seseorang berpikir-pikir, apakah pada kehidupan yang lampau, ataukah apakah yang lampau saya ini ada? Ataukah yang lampau saya tidak ada? Apakah yang lampau memang ada? Bagaimanakah saya pada kehidupan yang lampau? Setelah saya terlahir sebagai ini, lantas kemudian saya terlahir sebagai apa? Berpikir-pikir hal tersebut tentang yang lampau, itu dikatakan sebagai perhatian yang tidak bijak. Karena apa? Di sana bisa memunculkan persepsi anggapan bahwa ada aku. Termasuk memunculkan anggapan bahwa tidak ada aku. Tetapi di sini dalam kitab ulasan, anggapan bahwa tidak ada aku mengacu kepada ucedawada. Sementara anggapan bahwa ada aku mengacu kepada sasatawada atau sasata didi. Pandangan ada sesuatu yang kekal. Ucedawada atau uceda didi adalah pandangan bahwa setelah kematian semuanya hancur. Tidak ada kelahiran kembali. Nah, 2 pandangan ini bisa muncul karena pemikiran-pemikiran demikian. Termasuk pemikiran tentang yang akan datang.
yang berkenaan dengan apakah saya ada di masa mendatang, apakah saya tidak ada di masa mendatang, apakah saya di masa mendatang, bagaimana saya di masa mendatang, berpikir-pikir tentang hal tersebut, itu bisa menimbulkan kecenderungan, anggapan, ide bahwasanya ada aku. Termasuk anggapan ide bahwa tidak ada aku, yang kemudian memunculkan pandangan ujeda wada atau ujeda didik, pandangan tentang bahwa hidup itu hanya sekali. Tidak ada keberlanjutan di masa mendatang. Termasuk juga pandangan mengenai bahwasanya apapun yang saya rasakan, apapun yang berbuat dan apapun yang merasakan buah dari perbuatan adalah entitas. Ini yang saya ingat kemarin ketika berbincang dengan Pandita Madiru berkenaan dengan karma. Ini juga penting sekali. Karena seringkali kita ketika berbicara karma, kita mengatakan ya semoga dengan perbuatan bajik di kehidupan mendatang kita terlahir di alam yang bahagia. Memang secara komunikasi itu digunakan. Karena kita tidak bisa menggunakan kalimat lain. Tetapi tanpa disadari kalau tidak hati-hati bisa memunculkan sebuah persepsi anggapan bahwa ada entitas. Ada aku yang sama, yang kekal dalam kehidupan sekarang, yang kemudian berlanjut di kehidupan mendatang. Ada sebuah entitas bahwa saya yang berbuat, saya yang merasakan, dan saya yang terlahir kembali di alam kehidupan selanjutnya adalah entitas yang kekal. Dan itu bisa muncul dari pemikiran-pemikiran tentang bagaimana saya yang akan datang, apakah saya ada di masa mendatang, apakah saya tidak ada di masa mendatang. Termasuk bahkan pemikiran tentang sekarang. Apakah saya ada di masa sekarang? Apakah saya tidak ada di masa sekarang? Bagaimanakah saya? Nah seperti itu, ketika memunculkan sebuah persepsi anggapan bahwa ada entitas, itu dikatakan sebagai ayuniso manasikara. Perhatian yang tidak bijak. Lantas bagaimana dikatakan sebagai perhatian yang bijak dalam hal dasana pahatabasawa? Adalah ketika seseorang merenungkan dengan bijak, memperhatikan dengan bijak 4 kebenaran Arya. Tentang duka, kemunculan duka, kepadaman duka, dan jalan untuk membawa kepada kepadaman duka. Dan itu yang memang harus direnungkan, harus diperhatikan. Seperti yang tadi juga disampaikan siang tadi, bahwa apapun yang sebenarnya kita praktikkan dalam Dhamma, semuanya merucut ke dalam 4 kebenaran Arya. Artinya dalam praktek Dhamma ini sesungguhnya adalah yang kita pahami tidak lain adalah 4 kebenaran Arya. Untuk memahami apa itu duka. Untuk melenyapkan kemunculan duka. Untuk merealisasi kepadaman duka. Dan untuk mengembangkan jalan yang membawa kepada lenyapnya duka. Dan itu yang dikatakan sebagai yoniso manasikara dalam konteks dasana pahatabasawa. Ini adalah yang pertama. Yang kedua adalah sangvara pahatabasawa. Jadi ada asawa-asawa yang harus disingkirkan dengan sangwara. Yang biasanya diterjemahkan sebagai
pengendalian. Tetapi kita mendapatkan pemahaman baru, sangwara adalah penutupan. Yang mana di sini tentu adalah menutup, bukan berarti kita tidak melihat, bukan berarti kita tidak mendengar, bukan berarti kita tidak menggunakan 6 indera. Tetapi lebih pada kita menutup apapun kotoran batin yang muncul ketika 6 indera kita bersentuhan dengan objek-objek luar. Nah, ini juga dikatakan sebagai ketika melakukan demikian sebagai yoniso manasikara. Apapun hal ketika kita menggunakan 6 indera kita dan menjaga batinnya agar tidak terseret oleh kotoran batin yang muncul, apakah dengan indriya sangwara, yang mana biasanya dalam indriya sangwara kita dianjurkan ketika melihat, ketika mendengar, ketika membaui, ketika merasakan, ketika bersentuhan, kita hendaknya tidak memegang nimitta dan anubyanjana, tidak memegang objek secara keseluruhan nimitta, dan juga secara perbagian anubyanjana, sehingga di sana tidak memunculkan kotoran batin. Itu adalah juga bagian dari sangwara pahatapasawa, dan itu adalah yoniso manasikara. Ataukah dengan cara seperti yang disampaikan oleh Sang Buddha kepada Uttara dalam Indriya Bahavana Sutta, khutbah terakhir dari Majjhima Nikaya, yang mana dikatakan di sana ketika seseorang melihat, sebagai contoh, melihat objek, melihat bentuk dengan mata, biasanya akan memunculkan 3 jenis pemikiran: manapang, amanapang, manapang. Artinya pikiran senang, tidak senang, dan pikiran yang netral. Ketika muncul 3 jenis pikiran ini, direnungkan bahwasanya apapun jenis pikiran yang muncul ketika 6 indera ini, atau dalam hal ini misalnya adalah indera mata, bersentuhan dengan bentuk, apapun jenis pikiran yang muncul, itu harus dilihat sebagai sangkatang, olarikang, padicak samupanang. Dilihat sebagai sesuatu yang sifatnya berkondisi. Yang sebenarnya kalau kita memperhatikan apa yang disampaikan dalam khutbah-khutbah lain oleh Sang Buddha, ketika berbicara tentang berkondisi biasanya berhubungan dengan anicca, berhubungan dengan ketidakkekalan. Karena kalau sesuatu sifatnya berkondisi, itu muncul karena sebab. Dan ketika sebabnya tidak ada, berarti kemunculan tersebut juga tidak ada. Artinya anicca-nya tidak kekal. Bahwa pikiran senang, tidak senang, dan pikiran yang netral, itu sifatnya adalah tidak kekal. Olarikang adalah kasar, yang tentunya adalah bahwa itu bukan, ya kalau kita bicara pikiran senang, tidak senang, atau pikiran netral yang sekedar muncul ketika 6 indera bersentuhan dengan objeknya, kalau kita korelasikan dengan vedana perasaan, itu masih sebagai samisa vedana. Jadi perasaan yang sifatnya sekadar duniawi dan bukan niramisa vedana. Bukan sebagai perasaan yang muncul yang bukan duniawi, bukan amisa lagi. Artinya itu masih kasar. Artinya kalau hanya sekedar pikiran yang muncul ketika 6 indera bersentuhan dengan objek, itu adalah masih kasar, olarikang. Dengan kata lain itu bagian dari dukkha, bagian dari penderitaan.
Dan itu bisa direnungkan juga bahwa pikiran-pikiran yang muncul demikian sebagai padijak samupanang yang kemunculannya bersebab. Yang biasanya kalau bicara padijak samupanang atau padijak samupada itu juga mengacu kepada anatta. Jadi kalau sesuatu kemunculannya bersebab dan tentu sebab-sebabnya juga sifatnya juga tidak kekal, lantas di mana bisa ditemukan sebuah entitas. Sehingga ketika itu dilihat sebagai padijak samupanang yang kemunculannya bersebab, artinya itu adalah anatta. Dengan kata lain, merenungkan bahwa apapun bentuk pikiran, termasuk sebelum itu misalnya apapun bentuk perasaan yang muncul ketika 6 indera ini berhubungan atau bersentuhan dengan objek, itu semua adalah sifatnya anicca, dukkha, dan anatta. Dan ketika itu dilakukan, itu juga bagian dari samvara pahatabhasawa. Nah, ini juga adalah yoniso manasikara. Karena di dalam kitab ulasan pun juga dikatakan bahwasannya yoniso manasikara, perhatian yang bijak ini juga selalu mengacu kepada perhatian yang mana di sana ada pemahaman tentang anicca, dukkha, dan anatta. Ada pemahaman tentang ketidakkekalan, dukkha, penderitaan, dan anatta. Ketanpa dirian. 3 hal ini. Dan kalau kita lihat, ternyata kalau kita bicara samvara pahatabhasawa ini saja, artinya cita bawana pengembangan batin ini tidak hanya sekadar ketika seseorang duduk bermeditasi. Saat melihat, saat mendengar, saat membawi, saat merasakan bersentuhan, itu juga bagian dari cita bawana kalau di situ ada samvara. Nah, ini adalah yang kedua. Yang ketiga, ada asawa yang harus disingkirkan dengan cara padiksewana, dengan cara ketika menggunakan. Jadi menggunakan secara bijak, padisangka yoniso, yaitu menggunakan 4 kebutuhan pokok yang tadi juga disinggung. Ketika sebenarnya merenungkan penggunaan secara bijak 4 kebutuhan pokok, itu juga bagian dari cara untuk melenyapkan asawa. Yang biasanya ketika tidak ada perenungan, sebagai contoh adalah ketika kita makan dan tidak ada perenungan, penggunaan secara bijak mengapa kita bersantap, mengapa kita memakan makanan, tidak ada perenungan di sana, kotoran batin juga bisa muncul. Asawa bisa muncul. Tetapi ketika ada perenungan yang bijak, yang itu juga adalah yoniso manasikara, maka asawa tidak akan muncul. Dan ini juga bagian dari cita bawana, bagian dari pengembangan batin. Ketika merenungkan secara bijak 4 kebutuhan pokok, bagian dari pelenyapan, cara untuk melenyapkan kotoran batin, dan ini juga adalah yoniso manasikara. Bahkan ketika ada pernyataan sebagai contoh bahwasanya apa yang satu, sabe sata ahara tidika, bahwa semua makhluk bertahan karena makanan. Yang salah satunya adalah kabalingkara ahara, ya, makanan fisik, makanan yang biasa kita makan, yang biasa kita santap. Ternyata pernyataan demikian bermakna bukan berarti kita itu harus makan. Ternyata di situ justru menunjukkan kepada kita bahwa kita ini bertahan dan mengembara, mengalami berbagai macam duka penderitaan di alam tumbuh lahir disebabkan karena makanan.
Yang salah satunya adalah kabalingkara ahara, makanan yang biasa kita makan. Dan kenapa demikian? Karena dalam khutbah yang lain, kemunculan dari 4 jenis makanan ini, yang salah satunya adalah kabalingkara ahara. Jadi ada 4 jenis makanan. Selain kabalingkara ada pasa, kontak, sentuhan, ada manusan cetana, kehendak pikiran, dan juga ada vinyana. 4 ahara ini ternyata secara umum muncul karena tanha. Artinya kebanyakan dari makhluk ketika mengkonsumsi makanan itu berdasarkan tanha. Itulah kenapa dimunculkan perenungan supaya tanha yang seharusnya muncul itu tidak akan muncul. Atau dalam hal ini asawa, apakah itu adalah kamasawa, ataukah bhawasawa, ataukah avijasawa, yang seharusnya muncul itu tidak muncul dengan perenungan secara bijak berkenaan dengan makanan, jubah, tempat tinggal maupun obat-obatan. Nah, ini juga bagian dari cita bawana. Yang selanjutnya, yang keempat adalah ada asawa-asawa yang hendaknya disingkirkan dengan cara bertahan, adhiwasana, dengan cara bersabar. Seperti bersabar karena panas, bersabar karena dingin. Maksudnya bersabar bukan karena bersabar dari panas, bersabar dari dingin, bersabar pada saat lapar, haus, bersabar ketika bersentuhan dengan nyamuk, dengan lalat, dengan binatang melata, dan bahkan bersabar ketika mendengarkan kata-kata, mendengarkan ucapan yang kasar, yang tidak menyenangkan. Kita mampu bersabar saja, bertahan saja, mencoba ketika hal-hal demikian muncul, batin ditenangkan, itu juga bagian dari pengembangan batin. Dan itu adalah yoniso manasikara. Dengan cara apa? Apapun caranya. Apakah dengan cara misalnya perenungan? Sebagai contoh, ada satu kitab ulasan, maksudnya kitab ulasan dari khutbah ini yang memberikan beberapa contoh. Misalnya, ketika kita bersentuhan dengan panas, karena ada cerita, ada seseorang yang bermeditasi, sedang meditasi jalan, kemudian matahari muncul, dia tetap berjalan, bermeditasi. Muridnya berkata kepada gurunya ini yang sedang bermeditasi, "Bante, kenapa berjalan di tempat yang panas? Mohon berjalan di sini saja yang tempatnya sejuk." Gurunya ini mengatakan, panasnya, jadi ada perenungan, jadi panasnya terik matahari belum seberapa. Tapi kalau kita renungkan panasnya ketika terlahir di alam avijji, itu tidak tertahankan. Artinya dengan merenungkan betapa menderitanya ketika seseorang terlahir di alam neraka, dan kemudian seseorang bertahan, bersabar, walaupun bermeditasi, berjalan meditasi di tempat yang panas, itu juga bagian dari perhatian yang bijak, bagian dari pengembangan batin. Atau misalnya ketika sedang kelaparan atau kehausan, berpindah patah tidak mendapatkan makanan, dan seseorang mencoba untuk bersabar, bertahan dengan merenungkan bahwasanya masih mending kehausan, kelaparan
ketika terlahir sebagai manusia. Tapi kalau kemudian kehausan, kelaparan ketika terlahir di alam peta, itu jauh lebih berat. Dan tetap melakukan meditasi. Atau misalnya, ketika menahan sakit, menahan gigitan nyamuk, dan kemudian tetap bermeditasi, melanjutkan meditasi. Karena tidak ada pilihan misalnya. Tetap bermeditasi. Nah, muncul perenungan. Sakit seperti ini, gigitan nyamuk seperti ini, belum seberapa. Dan lebih menderita lagi adalah ketika terlahir di alam binatang. Yang terkadang bisa dilihat bahwasanya di alam binatang mereka mendapatkan gigitan, mendapatkan rasa sakit lebih dari kita. Sebagai contoh adalah ketika kita misalnya melihat seekor cacing digigit oleh banyak semut, itu betapa sakitnya. Nah, merenungkan demikian saja, kemudian kita bersabar, kita bertahan, itu juga bagian dari meditasi, bagian dari cita bawana. Adi wasana paha tabasawa. Dan selanjutnya adalah ketika ada asawa-asawa yang bisa dilenyapkan dengan cara pariwajana. Dengan cara pariwajana itu menyingkir ya. Atau apa ya? Menyingkir. Menghindar ya, menghindar pariwajana. Dengan cara menghindar. Itu adalah ketika kita bertemu atau berasosiasi dengan hal-hal yang nanti ketika kita berasosiasi, ketika kita bertemu justru akan memunculkan kotoran batin. Lebih baik kita menghindar. Sebagai contoh adalah ketika kita berpapasan dengan gajah liar, dengan kuda liar, dengan sapi liar, atau dengan binatang buas. Nah, kita tahu kalau nanti misalnya berpapasan kita bertemu dan kita diserang oleh binatang buas tersebut dan karenanya kita menderita, kita berpikiran buruk, muncul kotoran batin, lebih baik adalah menghindar. Nah, menghindar itu karena kita tahu nantinya bisa memunculkan kotoran batin, itu juga bagian dari yoniso manasikara, perhatian yang bijak. Atau ketika kita melihat ada seseorang yang sebenarnya bukan kalyanamita, tetapi adalah papamita, teman yang tidak baik. Atau orang-orang yang memang suka berperilaku buruk. Yang kalau kita ternyata, ya kita bisa berpikir, kalau saya berasosiasi dengan orang tersebut, nanti lama-kelamaan juga akan mengikuti jalannya, lebih baik sebelum itu terjadi menghindar. Nah, menghindar demikian demi kebaikan itu juga bagian dari yoniso manasikara, perhatian yang bijak. Dan itu juga cara untuk melenyapkan kotoran batin. Jadi kotoran batin, asawa yang harus dilenyapkan dengan cara menghindar. Ada juga adalah asawa yang harus dilenyapkan, disingkirkan dengan cara vinodana, yaitu pembersihan, vinodati, membersihkan. Artinya adalah kapanpun kotoran batin muncul, apakah berkenaan dengan pikiran-pikiran yang berhubungan dengan kesenangan indrawi, atau yang berhubungan dengan vyapada, pikiran buruk, kebencian, atau yang berkenaan dengan pikiran-pikiran ingin melukai, atau berkenaan dengan apapun hal yang sifatnya tidak bermanfaat. Dan ketika seseorang melihat pikiran-pikiran demikian, mengetahui pikiran-pikiran demikian, dan langsung tidak menolerir, tidak welcoming,
segera melenyapkan, itu adalah Vinodana Pahatabasawa. Dan ketika itu dilakukan, kapanpun itu dilakukan, setiap kali kotoran batin muncul, itu juga bagian dari pengembangan batin, dan itu adalah yoniso manasikara, perhatian yang bijak. Karena sekali lagi, dengan cara demikian, kotoran batin yang muncul itu akan lenyap, yang tidak muncul, yang belum muncul tidak akan muncul. Sementara yang baik-baik itu akan berkembang ketika sudah ada, dan yang belum ada akan muncul. Dengan cara demikian. Itu juga yoniso manasikara. Dan itu bisa dilakukan sekali lagi kapan saja. Artinya tidak harus kita dalam posisi duduk, tetapi kapan saja. Dan yang terakhir adalah Bhawana Pahatabasawa, yang tadi siang, tadi sore sebenarnya sudah disinggung. Adalah yang ketujuh. Adalah asawa yang harus disingkirkan, dilenyapkan dengan cara pengembangan, dengan cara bhawana. Yang di sini mengacu kepada pengembangan 7 faktor pencerahan Sata Bojjhanga. Yang tujuannya tidak lain adalah untuk pembebasan. Makanya dalam pengembangan tersebut selalu diikuti ketika berbicara misalnya Sati Sambojjhanga, akan diikuti dengan Vivekanisitang, Viraganisitang, Nirodhanisitang, dan Wosagang Parinaming Gacchati. Nah, Wosagang di sini mengacu kepada Nibbana. Artinya bahwasanya pengembangan sati perhatian sebagai faktor pencerahan itu arah dan tujuannya adalah untuk pembebasan. Untuk viveka, keterasingan atau kelengangan dari kotoran batin. Viraga juga adalah ketidakkemelekatan yang muncul karena kotoran batin. Nirodha, pelenyapan kotoran batin. Yang pada akhirnya membawa kepada wosaga atau pembebasan. Jadi sati di sini adalah untuk juga pembebasan. Yang selalu arah dan tujuannya adalah untuk pembebasan. Dan demikian pula faktor-faktor pencerahan lainnya. 7 hal ini yang kalau kita perhatikan sebenarnya mencakup seluruh aktivitas yang kita lakukan. Makanya sering dikatakan cita bhawana pengembangan batin ini hendaknya dilakukan sejak bangun tidur sampai menjelang tidur. Artinya segala aktivitas itu sesungguhnya bagian dari pengembangan batin, selama di situ batin itu dijaga. Dijaga supaya kotoran batin itu tidak muncul. Yang muncul itu dilenyapkan, sementara yang baik-baik, yang bermanfaat, yang membawa kepada pembebasan yang sudah ada berkembang dan yang belum ada itu dimunculkan. Selama itu dilakukan dalam apapun aktivitas yang ada, itu adalah cita bhawana. Nah, sehingga kenapa ada masih anggapan bahwa meditasi itu hanya sekedar duduk, dan sehingga sebagai dampaknya ketika sudah keluar dari retreat, ketika sudah keluar dari wihara duduk bermeditasi, ya batin dibiarkan tidak terjaga, ya memang benar adanya. Walaupun sudah banyak ikut retreat, tetapi ketika keluar dari itu batin tidak terjaga, ya masih dibiarkan. Ketika kemarahan muncul, dibiarkan. Ketika keserakahan muncul, juga dibiarkan. Dan pada akhirnya, kenapa? Pertanyaan muncul, kenapa? Walaupun sudah banyak ikut retreat, tetapi ternyata masih suka, contoh marah-marah terhadap lingkungan sekitar. Nah, tidak sesuai dengan harapan ketika seseorang sudah banyak melakukan retreat meditasi. Oleh sebab itu, bahwasanya kita bisa melihat cita bhawana pengembangan batin yang diajarkan oleh Sang Buddha mencakup, meliputi semua aktivitas yang kita lakukan,
Dan kuncinya, ukurannya adalah ketika batin diupayakan untuk dijaga agar kotoran batin tidak muncul apalagi berkembang. Nah, saya kira ini yang ingin saya sampaikan dan waktunya sudah habis kan? Karena sesuai dengan jadwalnya adalah sampai jam 9. Ya, terima kasih, saya kembalikan kepada Bante Widasilo. Terima kasih.